Halo co-friend, kali ini kita bakal ngebahas soal lagi nih. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Bila saklar es ditutup, maka kuat arus pada hambatan yang di tengah 4 ohm adalah titik-titik ampere. Di sini hambatan dan voltase sudah jelas ya. Nah, di sini kita tulis aja datanya yang ditanya. Ya, yang ditanya itu adalah I-nya. I yang di tengah. Nah, kita belum tahu nih I berapa. I yang di tengah, berarti I yang di sini ya. Oke, berarti kita bikin dulu. Di sini S-nya ditutup, berarti ini S-nya udah begini ya. Berarti nanti arus ngalir. Arus sudah bisa ngalir di sini. Nah, ini kita anggap loop 1 ya. Ini loop 1, ini loop 2. Oke. Nah, di sini biar gampang kita tentuin dulu arah loopnya. Sebenarnya bebas tentuin arah loop, cuma di sini biar gampang kita buat semuanya itu masuk ke tengah. Masuk ke tengah berarti ngeloopnya gini. Atau bahasa gampangnya ini kita bentuk menjadi love ya, gitu. Gitu ya. Oke, berarti di sini kita tentuin bahwa loop satunya itu I1, kemudian ini I1 di sini ya. Nah, untuk loop 2 itu I2, berarti di sini I3. Ya, yang di tengahnya itu I3. Berarti ini ditanya itu adalah I3 ya. Oke. Nah, sekarang kita tentuin dulu positif negatifnya dari sumbernya. Yang panjang tuh positif, yang pendek negatif ya. Ini positif, ini negatif. Berarti nanti untuk nentuinnya, kalau dia masuknya dari sumber negatif duluan, berarti nanti jadinya minus. Minus dulu ya. Maksudnya gimana? Ini saya contohin. Nah, di sini kita dapat menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Di mana rumusnya itu adalah sigma GGL ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Oke, sekarang kita fokus pada loop 1 dulu. Pada loop 1, kita mulai, ini kan arahnya ke atas, ke kanan gitu ya, searah jarum jam. Kita mulai dari sumbernya dulu ya. Dari sini berarti. Oke, di sini kan ada I1. Nah, di sini I1 mengalir, kemudian bertemu dengan sumber. Nah, itu kan masuknya ke negatif dulu ya. Ke negatif, berarti ini jadinya minus. Gitu ya. Kalau dia masuk ke positif dulu, berarti positif. Gitu ya. Kemudian ini I1 ketemu dengan hambatan, berarti ini I kali R. I1 dikali 4, berarti jadinya 4 I1. Kemudian ke sini ya, ke I3. Nah, I3 ini bertemu dengan 4 ohm. 4 kali I3, berarti jadinya 4 I3. Kemudian udah ya, muter habis, berarti ini sama dengan 0. Oke, berarti ini jadinya 4 I1 ditambah 4 I3 sama dengan 4. Karena ini kita pindahin ruas yang sebelah jadi positif. Nah, ini biar gampang, ini semua kita bagi dengan 4. Berarti ini jadinya I1 ditambah I3 sama dengan 1. Nah, ini bakal jadi persamaan pertama. Nah, sekarang kita fokus pada loop kedua ya. Loop kedua, di sini saya mau mulai, karena dia tuh berawan arah jarum jam ya, saya mau mulai dari sumber lagi. Berarti dia arahnya ke sana. Gitu ya, I2-nya. Berarti ini masuk dari negatif ya, negatif 2. Berarti ini negatif 2. Kemudian bertemu dengan 2 ohm, masih I2 ya, berarti plus I2 kali 2. Berarti ini 2 I2. Kemudian dia ke tengah ya, ke tengah, masuk ke I3. I3 ini bertemu dengan 4 ohm, berarti ini ditambah dengan 4 I3 ya, karena I kali R. Nah, ini sama dengan 0, berarti ini jadinya 2I2 ditambah 4I3 sama dengan 2. Ini kita pindahin ya, jadi positif, pindahin sebelah sana. Berarti ini biar gampang kita bagi dengan 2. Berarti ini jadinya I2 ditambah 2I3 sama dengan 1. Nah, ini bakal jadi persamaan kedua. Nah, sekarang kita fokus pada titik ini. Nah, pada titik ini kan I1 masuk, I2 masuk, I3 keluar ya. Berarti ini jadinya I3 sama dengan I1 ditambah I2. Gitu ya. Ini berdasarkan hukum 1 Kirchhoff. Nah, di sini kita lihat persamaan 1 itu persamaan 2. Di persamaan 1 itu ada I1 dan I3, di persamaan 2 itu ada I2 dan I3. Berarti di sini yang bisa kita bisa ngerubah ini menjadi I2 sama dengan I3 dikurang I1. Nah, ini bakal jadi persamaan ke-3. Kenapa gitu? Nanti kita ubah I2-nya ini menjadi I3 dan I1 kan. Berarti di sini persamaan yang untuk persamaan kedua tuh adanya I3 sama I1, persamaan 1 I3 sama I1. Berarti nanti bisa kita eliminasi. Oke, berarti sekarang langsung aja kita substitusi persamaan 3 ke persamaan kedua. Kita substitusi, tadi kan persamaan 2-nya itu gini ya. Nah, terus tadi kan tadi I2 itu sama dengan I3 kurang I1. Berarti ini jadinya I2 itu I3 dikurangi 1 ditambah 2 I3 sama dengan 1. Berarti ini jadinya minus I1 ditambah 3I3 sama dengan 1. Nah, ini bakal jadi persamaan keempat. Nah, sekarang kita eliminasi persamaan 1
dan 4. Nah, persamaan satunya itu kan tadi I1 tambah I3 sama dengan 1. Kemudian persamaan 4-nya itu minus I1 ditambah 3I3 sama dengan 1. Nah, karena yang ditanya adalah I3, berarti yang kita hilangin I1 ya. Oke, ini I1 udah sama angkanya, konstantanya udah 1. Berarti ini tinggal kita tambah ya, biar hilang. Oke, kalau kita tambah berarti jadinya 4I3 sama dengan 2. Berarti I3-nya itu adalah 2 dibagi 4 ya, atau 0,5 ampere. Berarti jawabannya itu adalah I3 itu sama dengan 0,5 ampere. Gitu ya. Sekian, sampai jumpa di soal berikutnya.